Sinata budaya positif di SMK Negeri 1 Tegucigalpa ini akan saya menginformasikan sebagai berikut. Terima kasih Pak Said sudah membuka kegiatan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini 1 jam ke depan kita akan membahas merenggut bersama budaya positif yang akan kita garap, yang akan kita implementasikan di SMKN 1 Jermi, terutama sebagai pilot project-nya adalah di konsentrasi keahlian teknik otomasi industri. Oke ya, jadi budaya positif itu akan tercipta, akan terwujud dengan beberapa pembiasaan. Nah, pembiasaan baik apa yang akan kita lakukan? Next. Ini Bapak Ibu, kemarin selama hampir 1 bulan ya, saya mempelajari tentang ada modul 1, modul 1.2, 1.3, 1.4. Diharapkan dari circle ini, maka kita akan menuju ke sebuah proses perubahan. Perubahan nanti endingnya yang terjadi adalah well-being seperti ini. Anak akan bisa bahagia, sejahtera, bisa merdeka, meraih kesejahteraan diri. Bagaimana jika kita bisa membuat sebuah circle keterhubungan antara apa itu di bahasan kita di modul 1.1 sampai dengan 1.4. Bapak Ibu, yang terjadi adalah paradigmanya seperti ini. Ini sekolah kita. Ini sekolah. Anak masuk ke gerbang pintu sekolah kita, itu Bapak Ibu memilih yang mana? Dari yang berwarna-warni ini menjadi seragam seperti ini? Ataukah dibalik rute arahnya? Monggo silakan. Ya, oke Bu Iva, dari yang seragam menjadi keluarannya harus berwarna-warni. Bukan sebaliknya nggih Bapak Ibu. Kita yakin dan kita percaya anak-anak itu tidak mungkin seragam seperti ini. Artinya seragam itu apa? Mereka bukanlah kertas kosong. Mereka bukanlah botol-botol kosong yang tanpa ada isi dan tanpa berwarna-warni. Datang masuk ke gerbang SMKN 1 Cermi. Terus guru-gurunya di sini mengisinya dengan, oh saya suka diisi warna merah, saya isi merah semuanya. Akhirnya keluar menjadi botol-botol yang berwarna merah. Bukan seperti itu. Tetapi secara kodrat alam, kodrat anak itu adalah mereka beragam, bervariasi seperti ini. Tugas kita adalah kalau itu kertas, berarti dari garis yang samar-samar itu kita tebalkan. Kalau mereka adalah botol, otomatis botol itu ada yang isinya hanya 1/3-nya. Ada yang 1/4-nya, ada yang 2/3. Ada yang mereka datang membawa botol yang sudah berwarna hijau. Masuk ke sini, kita kasih tambahan informasi dan seterusnya, kita fasilitasi. Di situ kita tuang merah, kita tuang warna biru, kita tuang warna bermacam-macam. Ukurannya tidak lagi menjadi 1/4, dari 1/4 bisa menjadi lebih besar dari itu. Setengahnya, 1/3-nya, dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu. Paradigma yang terjadi adalah. Next. Yang berikutnya, tidak adil kan ya Bapak Ibu? Jika ada gajah, ada monyet, ada pinguin, ada lumba-lumba, ada anjing, semuanya itu kita tes dengan harus memanjat pohon itu. Tidak akan adil. Di sini berarti maknanya apa? Dalam penilaian kita juga harus beragam sesuai dengan konteks. Kalau di sini perintahnya atau penilaiannya dalam memanjat, maka yang menang siapa Bapak Ibu? Bagaimana dengan si lumba-lumba? Terus lagi, nah ini kita mereka datang itu ada yang persegi, ada yang bentuknya seperti ini, ada yang lingkaran. Gurunya mau tadi potong
harus ini. Itu paradigma yang harus kita. Berikutnya. Nah, Bapak Ibu lebih memilih jam analog ataukah jam digital? Analog, kenapa Bu Iva jam analog? Oke, terima kasih. Ada yang lain? Ya? Ya? Oke. Bedanya adalah Pak Said mengatakan kalau analog itu ada prosesnya, sementara kalau digital itu adalah instan. Kita masuk ke zaman generasi Z ini Bapak Ibu. Anak-anak lebih suka yang jam digital ataukah yang jam analog? Yang digital. Ingat, tadi malam saya mengikuti Zoom yang tidak sengaja. Nah, di situ bagus sekali Zoom-nya, berbau bahasa Inggris, tapi saya coba ngikutin aja. Nah, ternyata generasi kita itu adalah generasi instan yang tidak mau soroh, maunya cepat, ya, maunya itu adalah langsung jadi, maka mereka akan memilih ini. Terus korelasinya apa? Next berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu. Padahal kita itu sekarang hidup di zaman yang majemuk. Milenial seperti ini. Nah, kalau anak-anak yang analog tadi, yang digital, itu nanti bahasanya adalah bahasa strawberry generasi. Jadi mereka adalah generasi strawberry. Mereka tidak akan tahan banting. Mereka sempit menerima perbedaan pendapat, sulit bergaul dengan orang yang berbeda, dan mereka mudah rapuh. Daya juang mereka itu berbeda sekali dengan daya juangnya orang-orang yang generasi old, generasi A misalnya. Bagaimana tantangan bagi kita Bapak Ibu? Berikutnya Mas. Nah, tantangannya ini. Kita harus tahu gambaran peradaban di masa depan itu nanti apa. Gambaran peradaban di masa depan adalah kita hidup di 5.0, bukan lagi nanti hidup di 4.0. Di sana ada pasti daya hidupnya bagaimana, daya juangnya bagaimana, dan kita dituntut ada kenyamanan juga. Supaya itu terwujud semua bagaimana? Di sekolah ini tugasnya adalah melatih anak-anak yang asalnya dari mereka suka ke arah yang digital. Digital itu boleh, sah-sah saja, tetapi harus tahu prosesnya. Kita latih daya juangnya mereka. Berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu kita sandingkan. Kalau tadi kita baru ngomong yang menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara disandingkan dengan Maria Montessori. Kita kenal dengan Maria Montessori adalah dengan motoriknya ya Bapak Ibu. Nah, di situ berusaha yang dipadukan apa? Bahwasanya praktik pendidikan dari Montessori ini, nah, itu yang dibutuhkan adalah kemerdekaan. Jadi memerdekakan manusia. Kita sudah merdeka, Bu, sudah. Sudah merdeka yang berapa tahun kita? Sudah ke-70? 7 tahun merdeka. Apakah betul kita sendiri sudah merdeka? Apakah betul anak-anak itu sudah merdeka? Nah, nanti merdeka itu apa? Nanti kita bahas. Nah, implementasinya di kurikulum merdeka ini Bapak Ibu, kita tidak boleh hanya mengulang sisi kesibukan administrasi. Nah, kita disibukkan Bu buat modul ajar. Dulu awalnya yang RPP, kemudian modul ajar yang berlembar-lembar. RPP yang 3 lembar kita sudah senang, sekarang ganti modul ajar yang berlembar-lembar. Nah, bagaimana nanti kita mengembalikan nilai-nilai manusia di tengah kepungan revolusi digital. Berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu. Kita, anak-anak kita itu ibaratnya adalah benih-benih tanaman. Kita di sini fungsinya guru itu adalah
merawat benih itu, mengairinya, menyinarinya. Supaya apa? Supaya bisa tumbuh tunas-tunas baru itu. Kita jaga kelembapannya, kita jaga biar tidak kering, biar tidak terlalu lembab, supaya mereka bisa tumbuh. Butuh apa? Butuh diairi, butuh disinari. Kalau ada rumput, butuh rumputnya disiangi, butuh dipupuk harapannya. Supaya apa? Tunas baru itu bisa menggantikan sang pohon. Supaya pohon itu bisa tumbuh dengan kuat, maka yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan adalah akar nanti yang kuat. Berikutnya. Nah, sekolah, mari kita jadikan sebagai rumah keduanya mereka. Untuk apa, Bu? Untuk pendidikan yang lebih memanusiakan dan memerdekakan. Mereka adalah sudah manusia, tetapi lebih kita manusiakan dan kita merdekakan. Berikutnya. Oke. Yang terkenal di GSM itu Bapak Ibu ada 4 pendekatan di sini. Pendekatan yang pertama apa? Kita ciptakan lingkungan belajar yang positif. Terus kita bangun kesadaran mereka. Terus kita jalin hubungan sekolah dengan orang tua, dengan masyarakat. Maka di sini nanti kan muncul kegiatan-kegiatan P5. Pengabdian sosial. Terus ke pembelajaran penalaran. Pembelajarannya sudah membantu mereka bernalar supaya bisa berpikir kreatif, berpikir kritis. Bagaimana? Satu-satunya jalan adalah dengan kita membuat mereka berdiskusi, berkolaborasi. Berikutnya, nah ini Bapak Ibu. Prinsipnya yang penting adalah, yuk kita ciptakan lingkungan positif. Ayo kita ciptakan iklim sekolah atau kelas yang positif, budaya kelas, budaya sekolah, dan instruksional yang praktis. Dari situ, maka saya punya dokumentasinya. Mumpung ada Pak Mu, nanti biar lingkungan fisiknya bisa lebih wah lagi. Silakan Mas. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ruang kelas. Ruang kelas kita zaman kolonial Belanda, ruang kelasnya kayak kereta api hadap depan semua. Saya tidak nampilkan di sini ada foto yang zaman kolonial Belanda itu. Dindingnya masih bambu. Sekarang dindingnya sudah tembok, sudah ber-AC, sudah lantainya bukan lantai tanah. Tetapi tetap posisi tempat duduknya adalah masih berbanjar lurus ke depan. Mari Bapak Ibu bersama kita rubah posisi tempat duduknya. Ada yang berubah seperti ini. Taman-taman kita bisa kita gunakan sebagai ruang belajar. Perlu ditambahi taman baru Pak Mu di belakang. Ini ada area zona dan seterusnya. Saya tadi lupa mau motret ini, mau saya tempelkan di sini, cuma belum ketempel di sini. Ya, ruangan yang nyaman, lingkungan yang positif. Setelah lingkungan positif tadi apa Bapak Ibu? Bagaimana dengan iklim kelas? Nah, iklim kelasnya Bapak Ibu. Iklim kelas yang sudah saya coba bangun adalah, nah, dia presentasi apa ini? Kok tampil pis gaya-gaya begini? Dia ini presentasi pada saat kita membuat tentang keyakinan kelas bersama. Di awal tahun ajaran kemarin. Saya ambil memang gambar yang ini. Terus 2 anak ini ngapain? 2 anak ini saya suruh menuliskan, masing-masing anak maju ke depan, tulis 1 kata positif menurut sampean. Ada yang menulis hidup, ada yang menulis surga, ada yang senyum, ada yang benar, ada yang penting, dan seterusnya. Dan dari mereka setelah menulis semuanya ini, nanti satu persatu saya kasih kesempatan untuk menghapusnya. Sampai yang tertinggal hanya 3. Tidak ada dokumentasinya ya. Yang 3 yang tertinggal di anak ini kelasnya anaknya Bu Suci. Ini anak kelas 12 TOI 2. Ya, jadi mereka setelah menulis semua maju satu persatu, alhamdulillah kelasnya Bu Suci yang tertinggal di situ adalah orang tua, sholat sama bersyukur.
Saya praktekkan di kelas yang lain. Alhamdulillah Bapak Ibu, anak kita dari banyak 35 kata positif yang sudah dituliskan oleh teman-temannya, itu kalau ditinggal hanya 3, itu alhamdulillah 3 kata positif yang dituliskan, itu kata-kata positif yang benar-benar sangat urgent. Seperti tadi itu, sholat, bersyukur, dan Tuhan. Jadi pada saat terakhir tinggal kata sedikit menghapusnya itu heboh rame di sana. Jangan itu yang dihapus, jangan itu yang dihapus. Nah di sini ada yang menulis soulmate, ada yang menulis bestie, ada yang menulis keluarga dan seterusnya. Keluarga yang terpenting mereka masih tertinggal di situ ada orang tua. Nah, terus ini Bapak Ibu, Bu saya masuk ke kelas, Bu kami masih belum makan Bu, ya udah silakan makan dulu. Pada saat yang P5 kemarin saya juga ayo makan bersama, sarapan bersama. Bawa sendiri-sendiri biar kita enggak bayar. Bawa sendiri-sendiri. Orang tuanya ada yang mau membuatkan tambahan, ada yang dibuatkan mie sama nugget, sosis dimakan sama-sama. Ada yang sisa lebaran mungkin bawa kue kacang ya Tan ya, dimakan sama-sama di situ. Saya sudah ngomong Pak Hadi sama Bu Ari, ayo yuk kapan Towi kita makan sarapan bareng di Kebun Jati di situ, buat sushi bareng-bareng, seru nanti. Kita eksekusi ya sebelum semesteran ini, sebelum libur semester. Ya Pak Kaan ya, Bu Sari Bendahara, siap, 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 ya siap. Mas Galang nanti yang bagian buat, siap. Nah ini Bapak Ibu. Saya sengaja punya grup WA khusus dengan anak-anak. Anak-anak di sini selalu nagih saya untuk memberikan games. Iki ana murid di sini. Ya. Kadang kalau pas saya game seru waktunya sholat ya sholat dulu. Anak-anak yang nyotok sendiri sholat kayak gitu sholat. Untuk menjalin apa? Menjalin chemistry dengan mereka. Ini. Bagaimana caranya sampean kalau salaman? Nah, dicium di mulutnya atau di hidungnya atau ditaruh di sini. Nah, saya suruh ngelis di sini milih apa. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini tebak-tebakan saja. Ini si Arif yang saya minta untuk memberikan refleksinya setelah pembelajaran matematika selesai. Bergantian. Awalnya malu-malu, akhirnya anak-anak sudah terbiasa. Setiap kali selesai KBM, saya spin atau kadang ada yang suka rela. 2 anak untuk menyampaikan refleksinya. Ini budaya sekolah atau kelas Bapak Ibu. Setiap pagi alhamdulillah nggih, kelas TOI itu ada ngaji bersama. Ya, ngaji semuanya. Dan itu pun pada saat kemarin saya harus ngamen di luar, yang kelasnya anaknya Putri itu saya pandu dengan di grup WA aja. Ngaji dulu. Bukti ngajinya, videonya direkam dan dikirim ke grup ini. Jalan Bapak Ibu. Saya pantau dari jauh. Jalan ngaji semua. Habis ngaji apa yang dilakukan Bu? Ini kegiatannya ini. Jadi saya pandu di HP di situ anak-anak bisa jalan. Anak-anak bisa punya tanggung jawab di situ. Ini kelasnya Putri pada saat saya tinggal bisa rapi seperti itu. Kemudian kita bisa menggunakan Mentimeter misalnya untuk refleksi. Atau yang tadi saya katakan, pakai kertas sticky note di sini. Ini saya suruh nulis bolak-balik yang halaman sisi satunya untuk menuliskan refleksi terhadap matematika. Terus refleksi yang kedua adalah refleksi terhadap TOI. Nah, harapannya mereka saya sudah kasih tahu Pak Hadi, apa sih kemarin masuk di TOI itu kenapa? Karena anak kelas 10 nih. Saya kepingin belajar robotik, Bu. Nah, jawabannya begitu. Terus saya tanya, sejauh ini sudah diajarin robotik belum Bu? Ya udah, ini saya sampaikan ke Pak Hadi ya. Nanti akan diajarin robotik. Mereka sangat senang sekali Pak Kaan, Bu Sari bisa membuat lampu tidur yang otomatis sensor. Itu sangat senang sekali mereka. Dituliskan semua di refleksinya. Bahkan di refleksi ini saya kemarin yang ada beberapa kali jam kos itu ditulis. Bu Nunu jam kos 3 kali. Seperti itu ditulis. Tugasnya Bu Nunu enak di situ. Kenapa saya kira matematika? Bayangan saya di SMP itu saya enggak bisa matematika, seperti ini sulitnya, SMK tambah sulit, ternyata enggak. Nah, itu jawabannya anak-anak. Berikutnya. Videonya enggak bisa jalan ya, Nak? Nah, bisa jalan enggak?
Yang ini aja, Bapak. Diklik di situnya. Nah, coba. Bisa jalan nggak? Di full screen? Mana, nak? Segitiga? Ini loh. Nah, proses ya. Itu pada saat saya mensosialisasikan 3 kata ajaib, Bapak Ibu. Itu refleksinya setelah saya mensosialisasikan kepada anak-anak bahwasanya itu saya lakukan di bulan September ya. Jadi September budaya yang akan kita terapkan itu saya hanya minta 3 kata ajaib saja. Apa Bu? Ucapkan minta tolong kalau butuh bantuan. Terus ucapkan terima kasih setelah dibantu. Terus ucapkan minta maaf. Jadi 3 kata ajaib ini. Terus anak-anak berikutnya saya minta untuk membuat video singkat, video sederhana tentang aplikasi dari 3 kata ajaib itu. Punya Nisa. Dan di laptop keras kan? Sama Nisa ini diaplikasikan untuk tanya penjelasan materi nggih Bapak Ibu nggih. Sudah kolaborasi dia Nisa di TOI 1. Di situ ada anak-anak dengan TOI 2. Kemarin ada juga yang mengucapkan minta tolong, terima kasih dan minta maaf itu mereka masuk ke minimarket. Beli apa sama Mbak kasirnya, di situ dia transaksinya di situ bayar uangnya, kasih kembalian, kasih barangnya, bilang seperti itu. Macam-macam aplikasinya anak-anak. Nah, oke, lanjut. Nah, ini instruksional praktis itu bagaimana Bapak Ibu? Simpel aja, saya hanya membuat 2 lembar LKPD seperti ini. Saya manfaatkan zamannya anak-anak adalah di zaman IT, udah tempel aja di Canva. Di situ cari grafik fungsi linear, cari grafik fungsi kuadrat, cari grafik fungsi eksponen. Mereka kan nempel aja, searching aja. Di sini baru saya minta mereka untuk menalarnya, menganalisisnya. Dari ketiga ini apa sih bedanya? Dijelaskan di sini. Sudah selesai jalan.
Yang berikutnya ini yang punyanya anak kelas 12. Kita belajar di transformasi geometri. Saya kasih link GeoGebra-nya di situ. Anak-anak bisa mengeksplor sendiri bermacam-macam garisnya di mana, titiknya di mana. Terus anak-anak dekat dengan IG, maka cantumkan, lampirkan di IG di situ. Ini yang slotting rule. Aturan pengisian tempat. Anak-anak suka bola, suka sepatu, suka apapun, terserah yang objek yang dipilih. Ini ada yang mereka terinspirasi dengan HP sama cas, boleh silakan dipasang-pasangkan di situ. Kita kasih wadah, kita kasih ruang. Apa? Kita kasih hashtag di Instagram di situ. Tidak memfollow, tetapi langsung di hashtag aja mereka akan masuk di situ. Saya selalu satu tugas itu saya kasih 4 hashtag. Hashtagnya TOI, hashtagnya secara keseluruhan adalah sekolah menyenangkan SMKPK, kemudian mat kelas sama hashtag pribadi saya. Dengan 1 kali posting sudah masuk ke semuanya di sini. Yang menarik terakhir kemarin adalah bestie ya, Sigit ya. Nah, saya minta anak-anak memilih 3 bestinya. Dari 3 bestinya itu lampirkan fotonya masing-masing, kemudian mereka yang mengungkapkan apa sih kelebihan temannya itu. Terus kekurangannya apa? Nah, misalnya, Susilo itu kelebihannya jiwa sosialnya tinggi. Kekurangannya apa? Dituliskan semua. Siapa aja Bu yang menjadi bestie? Boleh kakak kelasnya, boleh teman sekelasnya, atau boleh bestinya yang dari SMP, silakan di situ. Untuk mewujudkan apa? Empatinya anak-anak. Berikutnya. Nah, sekarang saya ada permainan ini Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan berpasang-pasangan. Ya. Oke. Bapak Ibu silakan ambil 1 kertas ini, warnanya bebas, kita diferensiasi, monggo. Silakan diambil dulu. Pasangannya 1 pasangan cukup ngambil 1 aja ya. Kalau Bu Wiwi sama Bu Ari berpasangan berarti salah satu yang ngambil kertasnya. Pak Mukoto sama Bu Sari? Iya, oke. Pilih warna apa? Bebas. Oke, Pak Adi sama siapa? Tadi nggak punya pasangan. Kita ada Pak Kaan, Pak Hadi sama Pak Kaan. Oh, Pak Aan, ayo. Pilih warna apa? Bebas. Setelah dapat kertasnya Bapak Ibu, halo. Setelah dapat kertasnya Bapak Ibu bisa menuliskan harta berharga apa yang Bapak Ibu punya di dalam hidup Bapak Ibu, tuliskan di sini. Hanya tulisannya ya, saya tidak minta Mas permatanya. Ditulis aja. Silakan. Misalnya Bu Ari yang nulis, berarti Bu Ari nulis apa? Harta berharga apa yang Bu Ari tuliskan di sini. Setelah itu dilipat, dirahasiakan dari Bu Wiwi pasangannya. Dilipat kecil gini, terus digegem Bapak Ibu. Digegem gini, terus usahakan teman pasangannya itu boleh dengan ngerayu, boleh dengan memaksa, boleh dengan membujuk. Supaya apa? Supaya Bu Ari itu mau membuka dan merelakan harta berharganya ini. Ya, silakan dimulai Bapak Ibu. Ya, tuliskan harta berharga apa di sini, terus dilipat kecil, terus digenggam, rapet, pasangannya itu nanti yang berusaha membujuk, merayu, memaksa, menyuap. Ayo, ini ada yang membujuk, mengancam, menghadik, merayu, sampai mau membukanya. Kenapa? Karena kalah senior. Ayo, dikasihkan aja. Hasil mendapatkan harta karun dari teman pasangannya. Bu Sari sudah berhasil. Oke, Bu Sari tadi mendapatkan kertas berharganya Pak Mukoda dengan cara apa? Please, dikasihkan.
Satu kali please. Oh ya, usahanya bisa dibuka. Harta berharganya apa punya Pak Mukodir yang dikasihkan ke saya? Oh my God. Oke, Bapak Ibu, next. Nah, Bapak Ibu, dari yang kita lakukan aktivitas sederhana ini tadi, Bapak Ibu, bahwasanya yang mengontrol di sini Pak Mukodar mau mengasihkan ke Bu Sari atau tidak, berdasarkan hanya please atau butuh rayuan lebih, itu kan siapa yang ngontrol? Kan kita sendiri. Sama Bapak Ibu. Ilusi kontrol guru itu, yang mengontrol murid itu adalah guru. Apa yang mau dilakukan oleh murid itu guru pengontrol. Kritik, itu tadi kan saya bilang, boleh silakan merayu, mengancam, ada yang menyuap, ya, semuanya. Itu pasti lingkungan kita kan seperti itu, dengan cara-cara itu. Tetapi kalau kita masih kekeh, tidak mau membuka, tidak mau memberikan, itu kan ada dikontrol di diri kita sendiri. Bahkan Bu Wiwi sama Bu Ari tadi karena saling keponakan ya. Tanpa rayuan, tanpa apapun dikasihkan. Nah, seperti itulah Bapak Ibu ilusinya. Jadi semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat semuanya itu ada di diri kita. Dan yang terjadi adalah Bapak Ibu, karena kontrol ada di orang dewasa, biasanya orang dewasa inilah yang memiliki hak cenderung memaksakan kehendak. Nah, kadang Yasmin sering komentar, Bunda mesti memaksa. Nah, seperti itu. Bunda pasti memaksa. Nah, kayak gitu kan. Selalu itu yang terjadi. Berikutnya. Nah, Bapak Ibu, kita sekarang sudah mulai masuk di posisi kontrol di sini. Stimulus responnya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini yang kita lakukan kan. Kalau kita beda pendapat, salah, nurut aku. Kan kayak gitu. Nah, teori kontrolnya apa? Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dirinya. Ini yang terjadi semuanya. Orang lain bisa mengontrol saya, iya. Tapi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yakin bahwa kitalah yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita mau A atau tidak, itu kita sendiri yang memutuskan. Kalau saya bilang kepada anak-anak, hidup itu pilihan. Kita berhak memilih. Tetapi ingat, kita harus tanggung jawab terhadap pilihan kita. Berikutnya. Nah, oke Bapak Ibu, cirinya kurikulum merdeka ada mulai dari diri, ada pertanyaan pemantik. Saya berikan pertanyaan pemantik yang pertama. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Siapa yang menjawab tidak? Kenapa Pak Mukodar? Dia bisa mendisiplinkan anak hanya sesaat. Tidak permanen. Berarti otomatis kita tidak boleh memberikan hukuman. Yang berikutnya, pemberian hukuman dengan hal positif, seperti misalnya dikasih konsekuensi, harus membaca, harus membersihkan halaman sekolah. Itu apakah dapat meningkatkan disiplin anak? Jawabannya? Tidak. Kenapa Pak Mu? Jadikan hukuman, maka itu nanti malah akan jadi negatif. Dia malah tidak mau baca. Ya, betul. Yang berikutnya, Pak Kaan menjawab, iya, ya. Pak Kaan menjawab, iya. Kenapa Pak Kaan? Oh, Pak Said, monggo. Usia itu menurut saya kecil itu harus dipaksa. Karena baru nanti setelah remaja kita beri tanggung jawab atau jadwal padat untuk menimbulkan tanggung jawab. Baru kalau dewasa, kalau di kurikulum merdeka itu fase evaluasi itu seperti itu. Nah, dari situ kita lihat ranah yang kita hadapi itu usia berapa. Menurut saya. Di kurikulum merdeka Bapak Ibu, kita kan sekarang tidak ada kelas ya, tetapi yang tepat adalah fase. Ada fase A, fase B, yang tertinggi sampai dengan fase F. Nah, fase itu betul katanya Pak Said, dia menurut perkembangan usia
tidak salah satunya penentu, bisa jadi dia usianya 10 tahun, tetapi masa perkembangannya belum ke 10 tahun, kurang dari atau lebih dari 10 tahun. Nah, nanti di PMM itu ada, berawal dari memaksa dulu, baru kemudian akan terbentuk. Atau yang lebih umum adalah hal-hal yang positif itu kalau kita jadikan sebagai konsekuensi, itu nanti akan berubah menjadi hal yang negatif. Nah, ini Pak Said yang tadi. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Benar apa salah? Setuju atau tidak? Si malakama. Nah, lihat fasenya kembali Bapak Ibu. Ya, lihat kapan, momennya apa. Nah, seperti itu. Next berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke apa sih disiplin itu? Saya langsung ke sini Bapak Ibu yang di garis merah, yang di blok warna merah. Disiplin itu berarti sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu disiplin. Nah, disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kalau itu disiplinnya tidak didasarkan pada motivasi yang intrinsik atau kesadaran diri. Berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu, kita punya beberapa teori motivasi. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi misalnya begini, kita punya peraturan sekolah ya misalnya ya, yang terlambat berarti harus hukumannya gini. Nah, untuk menghindari hukuman itu, biar saya tidak dihukum, disuruh push up atas jam misalnya, berarti saya menghindari ketidaknyamanan itu, maka saya berusaha disiplin. Itu berarti masih motivasi yang eksternal. Ini juga yang eksternal, ada imbalan. Saya akan melakukan itu, iya Bunda saya bantu, tapi nanti es krim ya Bunda. Nah, itu berarti bentuk imbalan. Motivasi internal, tujuan disiplin positif untuk menghargai diri sendiri. Nah, saya sudah besar, sudah dewasa, berarti harus sadar diri. Nah, berarti ini sudah internal dengan tujuan disiplin positif. Oke, berikutnya. Nah, misalnya saya buat modul ajar, bukan untuk keperluan PKG, bukan untuk keperluan pengawas, bukan untuk keperluan Pak Takari kepala sekolah, bukan. Tetapi harus itu kesadaran diri. Nah, kembali lagi ke Bapak kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Merdeka. Merdeka itu artinya apa sih? Tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Pada saat saya di CGP kemarin, ada pertanyaan yang berhubungan dengan ini Bapak Ibu. Kan kita harus merdeka, tetapi kenapa di LMS, yang pegang LMS, kenapa ada dudit tenggat? Nah, di dudit tenggat itu yang mengumpulkan sebelum atau pas dudit dapat skor 4 kan. H+2 dari dudit nilainya 3, H+3 nilainya 2, dan seterusnya nilainya 1. Itu ditanyakan. Kan kita di sini harus merdeka. Kita bisa diajarin modul merdeka, modul disiplin. Tetapi kenapa LMS kita yang di pendidikan guru penggerak yang harus merdeka kok masih ada istilahnya konsekuensi harus nilainya berkurang, harus sesuai dengan dudit kan seperti itu. Tetap Bapak Ibu merdeka, tetap kita biasanya ada aturan-aturannya. Ini apa? Supaya kita yang diharapkan adalah cakap buat memerintah diri sendiri. Kenapa? Kalau kita tidak cakap memerintah diri sendiri, nanti pekerjaan atau tanggungan kita akan bertumpuk-tumpuk kan ya. Nah, di situ maka disiapkan ada duditnya. Berikutnya, Mas. Nah, ini Bapak Ibu, yang dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan, maka di kurikulum merdeka kan tidak boleh ada ranking 1, ranking 2, ranking 3, dan seterusnya. Kenapa? Karena penghargaan itu adalah sebuah hukuman. Dia punya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan yang menghukum. Penghargaan akan mengurangi ketepatan. Ini saya dulu belum kenal kurikulum merdeka. Cepet-cepetan siapa yang menyelesaikan duluan dapat bintang 5, bintang 4, bintang 3, dan seterusnya. Nah, terus penghargaan yang tidak efektif.
Penghargaan bisa merusak hubungan. Nah, di GSM itu terkenal dengan kita tidak kompetisi, tetapi kolaborasi. Saya sudah pernah mengungkapkan, kalau kompetisi hanya ada juara 1, 2, 3, harapan 1, harapan 2, 5 aja yang pinter. Tetapi kalau kolaborasinya kita jalani betul interaksinya dan semuanya, maka 35 anak di kelas kita nanti akan pinter semua. Oke, lanjut. Nah, yang berikutnya apresiasinya ini Bapak Ibu ya. Oke, lanjut aja nak. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya pengakuan apresiasi ini ya, misalnya kemarin saya perhatikan, jadi kalau kita memberikan penghargaan kepada anak-anak, itu saya sudah mulai mencoba, yang sebelumnya saya kalau ngoreksi anak-anak di Google Classroom itu kan hanya saya kasih komentar good gitu aja kan. Nah, sekarang coba kata good-nya itu diganti dengan kata misalnya terima kasih ya sudah bertanggung jawab menyelesaikan. Nah, kayak gitu. Misalnya, selamat ya. Biasanya kita kalau ada penghargaan anak yang hari Senin diumumkan dapat juara 1, juara 2, dan 3 seterusnya kan. Selamat sama sudah mendapatkan juara 1. Itu kita ganti sekarang Bapak Ibu. Menjadi apa? Selamat ya sudah berproses kemarin atau selamat ya sudah mengharumkan nama SMK 1 Januari. Akhirnya kan larinya ke proses bukan ke angka juara 1, angka juara 2 dan seterusnya. Tapi kita hargai di prosesnya anak-anak. Jadi ini terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu. Pada saat di situ anak sudah mengumpulkan kertas. Atau misalnya penghargaan itu bisa kita berikan kepada, karena ada anak kelas 10 itu yang kelas 11, si kembar, Ardan dan itu datangnya unda-undi dengan saya. Nah, datangnya Bu Agus, rumahnya Balung Panggang padahal. Sudah sarapan gitu itu enggak? Sudah Bu, saya jam 5 itu sudah makan, setengah 5 sudah mandi. Itulah yang kita beri penghargaan. Jadi monggo, adakah yang di sini timnya kesiswaan? Nah, tidak ada ya. Kesiswaan TOI, tim kesiswaan TOI ada enggak? Nah, nanti bisa kita memberikan penghargaan di saat upacara itu bukan penghargaan kepada mereka yang juara 1, juara 2 dan seterusnya. Bisa jadi nanti dibuatkan piagam. Maka saya kan minta Pak Mu kertas sertifikat untuk piagam itu kan. Saya berikan piagam pada anak-anak yang simple, sederhana. Misalnya dia itu kan ada anak-anak yang ngambilin sampah di kursi atau di sekitar kelas itu kan diambilin. Itu saya potret, selesai. Besok lagi masih dilakukan, saya potret lagi. Terus saya buatkan di kanvas sertifikat piagam kebaikan sudah peduli terhadap kebersihan. Anaknya ngomong, ya Allah Bu, terima kasih Bu. Ini saya dokumentasikan ya Bu ya. Kenapa nak? Saya dari kelas 1 sampai sekarang, SD sampai sekarang Bu. Saya enggak pernah Bu punya sertifikat begini Bu. Bu, menyenangkan orang lain, itu kan nanti kita akan disenangkan oleh orang lain kan. Bahasanya anak-anak, siapa yang mempermudah, akan dipermudah orang lain. Nah, seperti itu kita gunakan. Berikutnya ya Mas. Ini Bapak Ibu yuk kita jawab yuk. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi Bu. Misalnya ada anak datang terlambat. Wes dihukum Bu Nunu ya nulis 100 kalimat. Saya tidak akan terlambat. Saya tidak akan terlambat. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi apa hukuman? Hukuman. Apakah menulis saya tidak akan terlambat itu ada hubungannya dengan anak itu datang terlambat? Kan tidak ada hubungannya ya. Besok lagi ya gak apa-apa Bu, aku tulisanku api kaligrafi nulis. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ada gantinya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Dibersihkan. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah
karena tidak mengenakan sepatu hitam. Misalnya dia pakai sepatu lain, ada yang disuruh telanjang kaki misalnya, sepatu ini disita BP Bu, kon ngebak misalnya. Nah itu termasuk apa? Adakah hubungan nih? Padahal dia, saya nemu Bapak Ibu anak Isopo yo, TOI 1 apa TOI 2. Itu dia pakai sandal kemarin itu. Sampai saya angkat jadi kasus, saya cerita Pak Mukoter, akhirnya nggak jadi. Saya tanya, anak Bu Hartina berarti? Rangga, kalau Rangga pada waktu itu pakai sandal karena kakinya sakit. Yang satunya itu saya tanya, kenapa nak kok pakai sepatu? Iya Bu, sepatu saya mengoh. Sepatu ini mangap Bu Wiwi, mangap, lemnya terbuka di situ. Saya bawa Bu sepatu saya Bu, beneran kalau Bu Nunuk mau lihat. Senengnya aku nonton masuk tega Bu, ya saya Bu Nunuk ngintip sih nak. Iya Bu, mengoh gini Bu. Terus di rumah punya lem nak, punya Bu ini gak duwe lem, Bu Sari kalau duwe lem. Iya, iya. Terus besoknya Bapak Ibu sudah pakai sepatu lagi. Nah itu kan ya, anak itu pakai sandal, itu bukan karena disengaja dia pakai sandal. Karena apa? Ada kasus tertentu. Jadi makanya kita tidak boleh langsung memvonis kamu tidak pakai sepatu berarti langsung dihukum bla bla bla, ini tanpa mencari kronologi kejadian. Lari mengelilingi dan seterusnya. Oke, lanjut nak. Nah itu tadi jawabannya Bapak Ibu, sudah pinter ya, betul semuanya. Berikutnya video ini mungkin, bukan. Oh ini tadi ya. Oke lanjut. Nah Bapak Ibu, hukuman sama konsekuensi ini yuk kita tinggalkan. Ya, kita beralih kemana Bu? Kita beralih ke restitusi. Restitusi itu apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Misalnya datang terlambat, nggih. Nah, bagaimana usaha untuk memperbaiki supaya tidak datang terlambat lagi? Kita bantu sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Biasanya anak yang setiap hari datang terlambat itu pasti teman-temannya kan hafal, pasti dibullying secara tidak sengaja oleh teman-temannya. Biarkan mereka kembali ke habitat yang normalnya. Terus restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan terjadi. Bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Artinya begini Bapak Ibu. Pada saat anak datang terlambat, Bapak Ibu pernah lihat film yang anak setiap hari datang terlambat, gurunya gede kayak Pak Mukodar, tangannya anak itu begitu datang disambat sama penggaris. Pernah lihat film itu? Hari ini datang terlambat, langsung tangannya diberikan disamblak kayak penggaris gurunya. Besoknya masih datang terlambat, lagi disamblak penggaris. Besoknya dan seterusnya. Terus suatu ketika pada hari tertentu gurunya itu tahu papasan dengan anak itu, misalnya di pertigaan Morawudi ya, bareng saya sampai pertigaan Morawudi, anak itu juga nyampe pertigaan Morawudi misalnya. Nah anak itu posisi dorong kursi roda, ngantarkan ibunya yang sakit di tempat penitipan dulu. Guru itu tadi si nyamblek tangannya itu melihat langsung dengan mata kepalanya di situ. Jam segini, oh berarti kalau anak itu tadi tanpa mendorong kursi roda ibunya dan tanpa harus menitipkan dulu, pasti dia akan dapat datang ke sekolahan tepat waktu atau lebih awal atau tidak terlambat. Akhirnya udah gurunya kembali melanjutkan perjalanan ke sekolah, anak itu kan otomatis datang terlambat lagi. Gitu. Sekarang dibalik, penggarisnya dikasihkan kepada muridnya itu, gurunya yang ngasihkan tangannya, minta anak itu untuk menghukum atau memukul tangan atau jarinya gurunya itu. Itu kan yang terjadi, kita enggak tahu gitu Bapak Ibu. Anak-anak itu seperti apa. Kalau katanya Pak Ali adalah anak di rumah itu sudah punya masalah, misalnya datang ke sekolah punya masalah tadi sepatunya mengoh, jangan sampai kita gurunya di sini memberikan masalah baru lagi. Bagaimana mereka bisa enjoy dan mengatasi masalah itu. Berikutnya, nah. Ciri-cirinya restitusi Bapak Ibu.
Harapannya adalah kita bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian. Kemudian memperbaiki hubungan. Bisa jadi loh anak yang kita hukum itu punya dendam akhirat sama kita ya. Oh banis motorin dia tak tubles bola. Kayak gitu kan bisa jadi ya. Atau bisa menjadi paksa, mereka terpaksa di situ. Dan seterusnya ini. Maka restitusi diharapkan kita fokus pada solusi. Fokus anak itu tidak datang terlambat, kita bantu, kita tawarkan sesuatu atau kita tanyai mereka punya usulan apa dan seterusnya. Lanjut nak. Ini Bapak Ibu. Mengapa? Nanti Pak Mukodar ya timnya kesiswaan. Peraturan tata tertib. Nah, tolong ya Pak Mukodar. Peraturan tata tertib itu diganti dengan keyakinan sekolah. Peraturan tata tertib itu diganti dengan keyakinan sekolah. Nah, ya kalau peraturan, baik, Bapak Ibu, saya tanya, Bapak Ibu ini sepeda motoran karena saya aman, karena saya bisa naik motor. Bapak Ibu kalau naik motor sudah tahu embongan diisi tengahnya ya. Bapak Ibu melebihi, oh si guyu-guyu berarti. Nah, boleh ya. Saya gampang, rel kereta, stopan rel kereta. Stopan. Bapak Ibu nyerun apa? Tetap di jalurnya. Oh, di jalurnya. Ada ya, bukan jalurnya ya. Penuh kan di situ. Nah, kenapa jawabannya? Gue terlambat, Bu, terlambat dihukum Kodar, gue terlambat dihukum Pak Solikin dan seterusnya kan kayak gitu, gitu. Nah, kan seperti itu, gitu. Atau jawabannya biasanya apa? Nggak helm lah, palan yang Alfamart dilutai. Ya, kalau polisi, beda nih Pak Hati ya. Apa namanya? Sabuk pengamannya seperti aku gak, gue nendo bunder ya Pak Hati, ini jangan. Kan seperti itu, kenapa? Karena takut polisi atau yang lainnya. Kita bersama-sama, nanti kita pilot project dulu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu terutama yang ada di wali kelasnya TOI, nanti dicoba kita buka kembali keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah ada. Kita hindari kata-kata negatifnya berubah menjadi kata-kata positifnya. Tidak boleh lagi tidak. Nah, tidak itu tidak boleh, tetapi harus kita rubah menjadi kita kata yang kata positif. Next, lanjut. Nah, Bapak Ibu, kalau peraturan kelas, peraturan sekolah, nanti adanya di lingkaran yang amat kecil ini. Tetapi nanti kalau berubah menjadi keyakinan kelas, ada di sini. Terus ada lingkungan positif. Terus ada budaya positif yang paling besar. Berikutnya. Nah ini Bapak Ibu, tampak dua. Judulnya sama-sama, kesepakatan kelas, kesepakatan kelas. Coba Ibu bandingkan, yang kanan atau yang kiri yang lebih pas untuk keyakinan kelas. Karena salah satu dari kesepakatan kelas itu ada yang masih berbunyi peraturan. Yang pertama bunyinya, datang tepat waktu mengucapkan salam. Terus menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Kita lihat dari kalimat-kalimat ini sudah merujuk ke keyakinan ataukah masih peraturan? Peraturan. Lebih sejuk ya kalau kita membacanya ini. Kami, guru dan murid, saling menyayangi. Wah, bahasa Indonesianya sejuk sekali kita kalau mendengar ini. Rayuan gombalnya masuk. Terus, kami murid semangat dalam belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Arahnya sama Bapak Ibu. Cuma ini kan lebih sejuk kita membacanya. Lebih enak didengar. Inilah yang disebut dengan keyakinan kelas. Jadi nanti target ke depan, PR untuk kita di semester 2, kita coba lihat kembali ke peraturan-peraturan ataupun kesepakatan kelas yang sudah dibuat, kita rubah menjadi kalimat keyakinan kelas. Berikutnya,
Nah, ini Bapak Ibu bedanya. Peraturan misalnya ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Itu nanti sudah tidak boleh bunyi tulisan gitu. Buanglah sampah pada tempatnya. Selalu kembalikan buku di tempatnya misalnya kalau di perpustakaan. Terus diganti bagaimana, Bu? Ini kan yang kita mau dari sini itu nilai positif tanggung jawab kan. Supaya anak bertanggung jawab dengan kalimat yang lebih santun lah. Tidak selalu kembalikan buku pada tempatnya, itu kita rubah menjadi apa. Nah, nanti kita diskusikan bersama semester depan peraturan-peraturan kita rubah menjadi keyakinan-keyakinan. Oke. Jangan berlari di kelas. Jangan rame, jangan apa. Jangan asem kok nanti jadinya. Oke, lanjut nak. Nah, ini Bapak Ibu. Sama halnya dengan kita, nggih. Kalau kita punya sembako kan 9 bahan makanan pokok. Kalau di sini kita ke 5 kebutuhan dasar hidup manusia. Kebutuhan apa? Bertahan hidup. Artinya tadi kalau misalnya bertahan hidup ini ya, kadang itu ada anak yang tadi misalnya datang terlambat atau dia di kelas itu misalnya sering ngantuk atau tidur. Itu coba kita gali Bapak Ibu. Jangan-jangan mereka pulang sekolah itu bisa jadi mereka kerja paruh waktu. Karena banyak di anak-anak kita yang sepulang sekolah itu membantu bekerja. Kalau bekerjanya itu hanya sekedar untuk menambah uang jajan mereka, no problem. Tetapi kalau bekerjanya itu sebagai tulang punggung, maka ini kita harus paham, oh berarti dia butuh bertahan hidup. Seperti itu. Terus posisi di sini kebebasan. Nah, anak itu butuh kebebasan, misalnya, sudah tugasnya adalah merangkum, harus ditulis di buku, dicatat. Kita nggak bisa tidak memberikan kebebasan kepada mereka. Anak yang tidak mau menulis, mencatat, Bu, saya nggak suka, Bu, saya mau buat dalam bentuk mind map. Ya, dalam bentuk diagram, kasih kebebasan Bapak Ibu. Kesenangan. Nah, kesenangan misalnya, oh saya senangnya itu melihat sumber informasi. Jangan salah ya Bapak Ibu, TikTok itu banyak yang positif juga. Beberapa kemarin anak-anak saya kirimi TikTok yang alat peraga Pak Said. Nah, alat peraga perkalian, hitung perkalian. Anak kelasnya iki ya, anak kelasnya Sigit saya minta untuk membuat alat peraga itu. Terus alat peraga itu dihafalkan Sigit. Jadi alat peraga itu saya suruh untuk dipakai, diantarkan kepada tetangganya atau saudaranya, anak kecil yang usia kelas 3 SD ke bawah, dipraktekkan di situ. Saya minta untuk di video, anaknya refleksi, Sigit yang buat pun refleksi. Bermanfaat. Katanya Pak Said, hidup kan harus bermanfaat bagi orang lain. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, cinta dan kasih sayang. Jangan sampai misalnya kita hanya peduli atau memperhatikan Khairon saja. Sementara Alan Damas kita hiraukan. Kita hanya perhatian kepada si Raka saja. Nah, sementara yang Dude, yang Roza. Kalau Roza kemarin dikomentarin teman-temannya itu, dia kurang pede pada saat presentasi itu. Bu, hari aku mau ngaji apa sih Bu? Temannya ada yang nyeletuk seperti itu. Jadi membaca cepat dia, terlalu cepat. Terus penguasaan Bapak Ibu. Ada butuh kekuasaan, butuh penguasaan di situ. Nah, jika salah satu dari 5 kebutuhan ini tidak dipenuhi atau tidak terpenuhi oleh kita sebagai guru, maka anak akan mengalihkan perhatiannya dari kita. Untuk apa ya? Untuk memenuhi itu. Misalnya kita tidak memberikan kebebasan, ya pasti anak akan melakukan sesuatu yang itu untuk memenuhi kebutuhan kebebasannya dia. Begitu seterusnya. Next berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu. Pak Said tadi posisi teman ini kan. Nah, posisi teman Bapak Ibu masih ada di tengah. Di posisi yang ketiga. Yang terbaik posisi apa? Yang terbaik adalah posisi manajer. Ini pernah saya buat status ini kalau tidak salah. Ya, sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer.
Next berikutnya Mas ada videonya yang menarik. Bisa main putar videonya. Masih loading ya. Ini salah satu video yang menunjukkan dia posisi kontrol yang pertama. Nanti kita lihat Bapak Ibu bagaimana, apakah kita pada posisi itu ataukah semoga tidak. Meneh Pak, meneh ana grup SMK. Posisi kontrol. Mereka ini adalah mendalami salah satu dari 5. Di Google Drive-nya tadi sudah saya kirim video-videonya. Yang telah kita pelajari sebelumnya. Kita akan belajar tentang posisi kontrol. Video aslinya aja kah? Ya. Coba ke video aslinya aja Mas. Sebagai penghubung. Kebanteran. Volumenya kecil. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang di posisi kontrol. Mereka ini adalah mendalami salah satu dari 5 posisi kontrol yang telah kita pelajari sebelumnya. Kita akan belajar tentang posisi kontrol. Kita akan bersama-sama merefleksikan belajar agar dapat menciptakan lingkungan kelas yang memfasilitasi pembelajaran dengan aman dan nyaman. Saya katakan kepada kamu, kalau tidak mau belajar, tidak usah ganggu teman yang lain. Kamu ini bisa nggak sih sekali aja menjadi guru yang baik? Ini terakhir ya, Pak Guru peringatkan. Kalau kamu sekali lagi membuat kacau, kamu akan Bapak keluarkan dari kelas. Berkata dia sepataku. Setelah tadi kembali ke kelas, Adi beringat jangan suara tubuhnya dengan gerak, wajahnya dengan mari kita melihat cerita singkat Pejo dan Adi tadi. Menurut Ibu dan Bapak Guru, bagaimana perasaan Adi ketika dimarahi, dan dikacau teman sekelasnya? Menurut Ibu dan Bapak Guru, mengapa Adi mencoret-coret buku atau meja setelah Pak Pejo kembali ke depan kelas? Apakah Adi akan merefleksikan pengembangan dirinya? Ibu dan Bapak, cerita singkat itu menggambarkan salah satu dari 5 posisi kontrol guru menurut David Dosen, yakni penghukum. Penghukum tidak selalu menggunakan hukuman fisik, namun bisa juga dengan hukuman verbal. Para orang yang menjalankan posisi penghukum percaya bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam. Dan dosen menjelaskan, penghukum bahkan melihat pertanyaan-pertanyaan dari murid-murid sebagai penghinaan terhadap otoritas guru, bukan sebagai kesempatan berdiskusi. Penghukum merespon perlakuan negatif murid, diantaranya dengan menghati, menyakiti, dan menyindir. Polanya, penghukum akan menggunakan ancaman untuk mengatur murid-murid. Sekarang kita lihat cerita berikutnya yuk. Ibu sudah mempersiapkan permainan nih. Dari sini nanti akan ditentukan siapa yang presentasi duluan. Kalian siap? Iya, sekarang giliran kamu ya.
Maaf Bu, bahan presentasi saya belum selesai. Iya, apa-apa. Minggu lalu kita bicarakan untuk presentasi, malah tidak buat, lupa lagi. Kamu kan pasti saya ingat ada tugas. Sudah semua temanku presentasi, kamu ibuku menyanyi di depan semua temanku ya. Besok kalau lupa lagi, ibu beri hukuman lebih berat. Bapak Guru, posisi penghukum sebagaimana diilustrasikan oleh peran Pak Tejo dan Bu Linda membuat murid merasa ingin memberontak dan menyalahkan diri sendiri. Murid kemungkinan akan merasa gagal, marah, dan mendendam atau bersifat agresif. Pada cerita sebelumnya, respon Adi setelah dimarahi Pak Tejo adalah mencoret-coret buku dengan gerak. Bisa jadi itu merupakan cara Adi meluapkan emosinya karena marah, sedih, sekaligus malu. Sementara respon diperlihatkannya adalah wajah datar. Namun, kita tidak bisa mengetahui apa yang sebenarnya dia lakukan untuk menyalurkan emosi negatif setelah dimarahi dan harus menjalankan hubungan yang membuatnya merasa dipermalukan. Dan dosen juga mengatakan bahwa jika selama ini kita memandang bahwa hukuman terangkat berhasil mengubah perilaku murid, itu sebenarnya hanyalah ilusi. Penggunaan hukuman justru akan memberikan murid di jangka panjang. Bahwa penggunaan hukuman akan jauh lebih merugikan dibandingkan perubahan perilaku yang bisa saja hanya terjadi sementara. Respon murid terhadap penggunaan posisi penghukum adalah aku tak peduli. Kemungkinan lainnya, murid memang tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun, motivasi murid tidak datang dalam dirinya. Motivasi di balik perbuatan itu adalah karena takut dimarahi atau takut Sama Pak Tejo tadi, yang pertama begitu si Adi melempar-lempar kertas, langsung dengan wajah geramnya dan kumisnya yang itu tadi, sebagai penghukum. Tetapi posisi yang terakhir adalah posisi manajer tadi, duduk dipanggil berdua dengan Adi, ditanyain apakah keyakinan kelas, jadi dikembalikan lagi keyakinan kelasnya seperti apa. Kemudian Adi tadi sampai melempar-lempar kertas tadi apa, ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, kebutuhan kesenangan dia hilang. Nah, dia ditanyain untuk memenuhi itu apa tadi, dia bisa istirahat pada saat istirahat bermain atau di sela pergantian jam. Dan dia berani mengusulkan kepada gurunya, Pak Tejo tadi, seperti semester kemarin dong Pak, kita ada kegiatan bermain peran. Karena tipenya si Adi itu adalah tipe kinestetik, persis sama Iyas. Iyas dulu kelas 1 saya pernah ditelepon sama ustadzanya. Gara-gara apa? Gara-gara dia sudah selesai semua Pak, mau pekerjaannya, terus dia hobinya kan gambar, nulis, gambar pokoknya. Kerudungnya dia sama kerudungnya temannya itu ditulisin. Kerudung biru nih, saya ditelepon sama wali kelasnya. Bunda gini ceritakan. Saya terima semua ceritanya, terus apa namanya, beberapa alternatif yang sudah apa-apa Ustazah minta maaf kan seperti orang tua ya. Nanti saya gantinya lah kerudungnya temannya itu. Terus terakhir saya tanya, Ustazah itu tadi dilakukan Iyas pada jam istirahatkah atau pada jam pelajaran? Jawabannya Ustazah akhirnya cerita, pada saat Mbak Yasmin sudah selesai mengerjakan ini, karena tipenya yang kinestetik tidak bisa diam, dia harus ada aktivitas. Dari situ saya tahu bahwasanya harus kebutuhan kesenangan itu harus terpenuhi. Akhirnya sama ustadzanya berikutnya dengan tahu tipenya Iyas yang seperti itu, setelah selesai, setelah dikoreksi hasil pekerjaannya pasti suruh ambil ke lokernya, kertasnya, krayonnya atau apa, atau dikasih media sendiri untuk dia meneruskan aktivitas sambil gurunya menyiapkan atau membereskan teman-teman yang lainnya. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Kita tidak boleh langsung menghukum, tetapi kita harus menjadi posisi di posisi kontrol. Oke, saya akhiri untuk kegiatan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama dulu yuk.
Oke. Oke, ditampilkan ini biar kita bisa foto. Yuk, ayo foto bersama Pakmu, jangan meninggalkan dulu. Dulu foto tak? Pakmu. Diwakili Bu Wiwi. Ayo foto dulu yuk. Saya di foto. Lapa di foto. Foto Nana, ayo. Iya lalitan. Senang aja. Sik ndi ngarepe sing ngarep ndi. Yuk. Kurang gede di slide. So. Ayo monggo. Mas Aan, enggak apa-apa cowok Ijen. Enggak ke sini. Malah tipu jajar nunuke mana? Oh, jajar nunuke menyanyi kita berjodoh. Ini Bapak Mas pakai ketok slim. Wah, ini kan pembesar semua di sini. Jembat.